Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Masyarakat Madani dan Kerukunan Antar Umat Beragama. Pertama, perkenalkan, nama saya Siti Nurkomsiah dan teman saya Romdona. Pada bab ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama diantaranya pengertian masyarakat madani dan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua ada sejarah masyarakat madani. Ketiga, karakteristik masyarakat madani. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, strategi mewujudkan masyarakat madani, dan prinsip-prinsip masyarakat madani dan kerukunan antar umat beragama. Pertama, pengertian masyarakat madani. Istilah madani menurut Munawir 1997 sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu madani. Kata madani berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madani yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir, seni pelaksanaan pemerintah oleh hukum, dan tidak nafsu atau keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ada pengertian dari kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama berarti saling menghargai dan menghormati antar masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda. Selanjutnya ada sejarah masyarakat madani. Ada dua corak masyarakat dalam Al-Quran yang dapat kita lihat dan pahami sebagai dasar pembentukan masyarakat madani, yaitu tatanan kemasyarakatan yang dicerminkan oleh kaum Sabah dan masyarakat Madinah yang dibentuk oleh Muhammad SAW. Yang pertama, masyarakat Sabah. Masyarakat Sabah yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat Madani dengan firman-Nya dalam Quran Surat Saba ayat 15, yaitu sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yang kedua ada masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat Perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Karakteristik masyarakat madani. Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya satu, bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan, dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kedua, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang ketiga, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang keempat, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dalam program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang kelima, terjembataninya kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
Dan yang keenam, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Yang ketujuh, meluasnya kesetiaan, loyalty, dan kepercayaan trust sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Kedelapan, adanya pembahasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Kesembilan, damai. Artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Yang ke-10, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasan. Ke-11, toleran. Artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Ke-12, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Ke-13, peradaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Ke-14, berakhlak mulia. Selanjutnya, ada peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani yang akan disampaikan oleh teman saya, Ramdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romdona. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang masyarakat madani dan kerukunan antar umat beragama yang sebelumnya telah dibawakan oleh teman saya, Siti. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, maka umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Terjemahan dari Quran Surat Ali Imran di ayat 110. Oleh karena itu, maka umat Islam harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu antara lain. Yang satu, ada melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang keenam, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka atau masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh, TKI, TKW yang digaji atau di PHK secara sepihak, disiksa, bahkan dibunuh oleh majikannya dan lain-lain. 7. Sebagai kontrol terhadap negara. 8. Menjadi kelompok kepentingan atau interest group atau kelompok menekan, pressure group, dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya ada strategi mewujudkan masyarakat madani. Ada beberapa strategi untuk mewujudkan masyarakat madani, yaitu yang pertama, umat Islam harus mempunyai pandangan tentang integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, umat Islam harus mereformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi perlu ditekankan pada usaha demokratisasi yang memberikan dampak pada kesejahteraan ekonomi. Revitalisasi bidang politik mesti sejajar dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, umat Islam harus mempunyai paradigma membangun masyarakat madani yang lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara.
khususnya kalangan kelas menengah atau middle class yang terdiri dari para akademisi, intelektual, budayawan, para pengusaha, dan para mahasiswa sebagai kelompok kritis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip masyarakat madani dan kerukunan antar umat beragama. Al-Umari menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang bisa diidentifikasi dalam pembentukan masyarakat madani. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang A, adanya sistem muakah atau persaudaraan. Yang B, ikatan iman. Yang C, ada ikatan cinta. Yang D, persamaan si kaya dan si miskin. Artinya tidak ada diskriminasi pada semua elemen masyarakat. Yang F, toleransi antar umat beragama. Yang F, prinsip inklusisme atau keterbukaan. Artinya masyarakat madani memegang sikap rendah hati untuk tidak merasa selalu benar, bersedia untuk mendengarkan pendapat orang lain dalam mengambil keputusan. Yang G, menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, kenegaraan, dan demokrasi. Prinsip ini jelas dan tegas yang terdapat dalam sistem masyarakat, terutama politik. Prinsip-prinsip mengenai kerukunan atau toleransi antar umat beragama adalah: 1. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama, baik paksaan secara halus ataupun secara kasar. Kedua, manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadat menurut keyakinannya. Yang ketiga, tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti suatu keyakinan tertentu. Yang keempat, Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup masyarakat dengan yang tidak sepaham dan tidak seagama, dengan harapan menghindari sikap saling bermusuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang masyarakat madani dan kerukunan antar umat beragama yang telah dibawakan oleh saya, Romdona, dan teman saya, Siti Nurkomsia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.